Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam segmen kali ini kita berbincang tentang sabar. Apa sih sabar itu dan bagaimana tentang sabar itu? Karena banyak orang mengatakan sabar itu ada batasannya. Sabar itu tidak pernah ada batasannya. Allah tidak pernah membatasi sejauh mana sabar itu terhadap kita. Dan orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat itu adalah orang-orang yang sabar. Dan Allah senantiasa mendahulukan kalimat sabar itu daripada perintah yang lainnya. Salah satu contoh Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan solat itu sebagai penolongmu. Jadi kenapa kalimat sabar didahulukan daripada kalimat solat? Karena orang yang mampu melakukan solat hanya orang-orang yang sabar. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita tanamkan kesabaran di dalam pribadi kita, di dalam hati kita, agar kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan kesabaran, maka kesuksesan itu akan ada di dalam diri kita. Innallaha ma'as-sabirin, Allah itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan pahala yang Allah janjikan terhadap orang yang sabar itu tidak ada batasannya dan tidak ada hitungannya. Dan hanya surgalah yang pantas balasannya bagi orang-orang yang sabar. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, jadikan senantiasa sabar itu sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Jadikan sabar itu senantiasa menjadi barometer di dalam apapun yang kita lakukan. Karena kalau kita melihat para sejarah-sejarah, kita baca sejarah-sejarah para wali-walinya Allah, para kekasih-kasihnya Allah, itu adalah orang-orang yang sabar. Sabar di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, dan sabar di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikan dari kata sabar itu adalah pemarah. Jadi orang-orang yang tidak ada kesabaran di dalam hatinya, itu senantiasa ada sifat pemarah di dalam dirinya. Dan saudaraku, perlu kita tahu bahwa amarah, sifat pemarah, itu adalah salah satu pintu masuknya setan yang paling besar, yang bisa merusak tatanan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah marah, maka di situ kita akan dikendalikan oleh setan. Kalau kita sudah marah, maka akal sehat kita akan hilang, akan dikendalikan oleh setan. Maka kebalikan dari sabar itu marah itu. Maka hati-hati saudaraku yang dirahmati Allah, banyak pintu-pintu masuk setan yang akan merusak diri kita itu. Ada 9 kategori pintu besar masuknya setan ke dalam diri kita itu. Dan di antara yang paling besar yang bisa merusak tatanan di dalam kehidupan kita adalah marah. Marah itu adalah sifat yang sangat tercela. Karena kalau sudah marah itu ada di dalam diri kita, dengki, iri, itu pasti juga akan menggerogoti di dalam tubuh kita. Bukan hanya itu, hubud dunya itu yang paling penting. Terlalu cinta terhadap dunia itu juga dimotivasi dan disetir oleh sifat pemarah tadi. Karena orang-orang yang marah itu identik dengan kesombongan. Orang yang marah itu pasti dia punya sifat sombong. Karena marahnya diri kita itu secara tidak sadar, kita merasa diri kita yang paling benar. Kita merasa bahwa diri kita itulah yang paling hebat, yang paling benar, yang paling bisa daripada orang yang kita marahi itu. Maka sifat marah itu adalah sifat yang sangat tercela kalau ada di dalam diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, jauhi sifat marah. Jangan ada sedikit pun sifat marah di dalam diri kita. Abu Hurairah pernah duduk berdua bersama Rasulullah. Lalu dia berkata, "Ausini ya Rasulullah. Berwasiatlah kepadaku wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan kamu marah. Bahkan kalimat la taghdab itu diulang-ulang oleh Rasulullah sampai 3 kali. La taghdab, jangan kamu marah. La taghdab, dan jangan kamu marah. Begitu pentingnya agar kita membuang sifat marah di dalam diri kita, sehingga kalimat itu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar itu tidak ada batasnya wahai saudaraku yang dirahmati Allah. Biasanya masih kita sering dengar ucapan saudara-saudara kita, kalau sabar itu ada batasannya. Sabar itu tidak ada batasannya. Selama hal pribadi kita
menimpa kepribadian kita, hal pribadi kita, selain bukan akidah dan agama Allah, maka tidak ada batasan sabar itu di dalam diri kita. Dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu dihujat, dicaci, dimaki, bahkan dilempari kotoran. Rasulullah tidak pernah membalasnya. Bahkan dia senantiasa berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka hanya tidak tahu. Inilah akhlak Rasulullah tentang kesabaran yang dicontohkan kepada kita. Tetapi kalau urusan akidah, urusan agama, urusan keyakinan kita yang mau dirusak, maka tidak ada kata sabar. Sabar itu hilang dari diri kita, karena itu bukan urusan pribadi kita. Sabar itu hanya menyangkut urusan kepribadian kita, urusan pribadi kita, maka kita wajib bersabar. Tapi kalau sudah urusan Allah, urusan akidah, urusan keyakinan, maka mari kita tunjukkan siapa diri kita. Jangan bersabar. Hilangkan rasa sabar itu di dalam diri kita, karena tidak pantas. Itu bukan sabar namanya, tapi pengecut. Orang yang agamanya yang dilecehkan, orang yang akidahnya, keyakinannya yang dilecehkan, tapi dia tidak mau menunjukkan siapa dirinya. Itu bukan orang sabar, tapi dialah orang yang dikatakan pengecut. Ada terkadang saudara kita itu yang mengaku sabar tapi salah di dalam kesabarannya. Salah satu contoh, ada kemungkaran, ada kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga kita, lalu kita membantunya, lalu kita ikut mensukseskannya. Bukan malah kita mengingatkan bahwa itu sebuah kemungkaran, tetapi kita ikut mensukseskannya. Apakah itu dikatakan orang sabar? Sabar di dalam menghadapi orang-orang yang di dekat kita. Salah satu contoh, istri kita terkadang tidak menutup aurat, lalu kita suruh dia untuk menutup aurat, tapi terkadang dia masih juga sering membuka auratnya. Sering juga auratnya tidak tertutup. Karena kalau kita tidak mau mengingatkan itu, kitalah nanti yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, jikalau kita punya keluarga, punya saudara yang mungkin perlu kita ingatkan di dalam ketaatan kepada Allah, entah itu di dalam ibadahnya, di dalam solatnya, utamanya, dan juga di dalam hal menutup auratnya, ingatkan mereka. Jangan pernah mengeluh. Hari ini dia tidak sadar, ingatkan lagi besoknya. Besok juga dia masih belum bisa berubah, ingatkan lagi. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita tanamkan kesabaran di dalam pribadi kita, di dalam hati kita, agar kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan kesabaran, maka kesuksesan itu akan ada di dalam diri kita. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.